Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya adalah mahasiswa Global Glow Indonesia dengan program studi doktoral semester genap dan atas nama Tuti Christian dengan mata kuliah Teologi Biblika yang diampu oleh dosen Pak Dr. Diki Kansel MTH, dan di sini saya akan menyelesaikan tugas saya di dalam mengkaji dan menganalisa tentang 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, dan saya akan membacakan ayat tersebut. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang daripada 2 Korintus 6 ayat 14 ini adalah untuk menekankan pentingnya keselarasan iman dalam hubungan pernikahan. Ayat ini menasehatkan agar tidak memilih pasangan hidup yang tidak percaya. Topik ataupun tema dalam arti kata tidak percaya dalam kekristenan itu pedomannya adalah dosa, kenajisan, ketidaktaatan. Dan hal-hal tersebut timbul dari hati yang jahat, hati yang keras kepala, hati yang buta, dan membantah kebenaran. Ini topik untuk tidak percaya, ya. Kemudian dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya akan digolongkan menjadi 2, yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Allah meminta supaya umat Israel memisahkan diri dari bangsa lain. Kalau kita mengingat sepanjang perjalanan bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah, dan itu di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 bagian A, Tuhan meminta supaya bangsa Israel memisahkan diri, di mana ayat tersebut mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Bapak Ibu, konsep dari memisahkan diri di atas adalah memisahkan diri secara moral dan rohani dari dosa dan dari segala yang bertentangan dengan Kristus. Kemudian konsep dalam memisahkan diri tersebut juga berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam kata tidak seimbang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menganalogikan ketidakseimbangan itu sama seperti seorang petani dalam membajak sawahnya dengan menggunakan alat bajak binatang antara kerbau dan juga keledai. Dan hal itu tidak mungkin sekali antara kerbau dan keledai itu dipasangkan menjadi satu beriringan untuk membajak sawah. Kenapa demikian? Karena antara keledai dan kerbau itu memiliki binatang yang memiliki sifat yang sangat berbeda sekali. Kerbau memiliki postur tubuh yang lebih besar dan memiliki cara jalan yang lebih lambat, namun kerbau memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding dengan keledai. Sedangkan keledai memiliki jalan yang lebih cepat, tetapi memiliki postur tubuh yang lebih kecil, sehingga dari segi kekuatan fisik, keledai tidak lebih kuat daripada kerbau. Dan oleh sebab itu, ini adalah hal yang sangat tidak mungkin dan hal yang konyol jika dipasangkan. Karena itu tidak mungkin terjadi dengan kekuatan yang berbeda dipasangkan untuk membajak sawah, itu pasti akan terjadi masalah besar bagi kedua binatang tersebut untuk berjalan ataupun untuk melakukan pembajakan sawah. Nah, suatu ketimpangan, Bapak Ibu, analogi ini menjadi satu ketimpangan, ya, digambarkan oleh Rasul Paulus kepada kita gitu, ya, karena itu merupakan satu ketimpangan yang besar dan tidak mungkin terjadi. Nah, demikian pun dalam kehidupan manusia, kita akan melihat ada ketimpangan yang sangat besar yang akan terjadi ketika
kita memilih pasangan hidup dalam pernikahan yang tidak seiman, dan juga ketika memilih pasangan bisnis, partner bisnis, kemudian juga ketika memilih pasangan dalam berteman atau bersahabat. Nah, jika kita memilih dengan ketidakseimbangan, pastilah akan terjadi ketimpangan dan tentu akan muncul banyak masalah di dalam menjalaninya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika pasangan hidup merupakan pasangan yang satu percaya dan yang satu tidak percaya kepada Kristus, bukankah ini sama saja dengan menciptakan ketimpangan iman dalam keluarga? Dan ini dampaknya sangat luas dan dampaknya juga sangat besar, baik bagi keturunan, bagi pribadi yang menjalaninya dari hari ke hari. Akan meng-create problem dan akan menciptakan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Nah, jika kita juga memperoleh pasangan bisnis yang tidak seimbang, atau kita menentukan pasangan bisnis kita itu kepada orang yang tidak seimbang, maka itu merupakan juga masalah bagi bisnis kita, karena itu akan menciptakan problem tersendiri di mana tentu akan terjadi perbedaan-perbedaan prinsip di dalam kebenaran, dan tentu juga akan terjadi perbedaan-perbedaan cara pandang, prinsip dalam pengambilan keputusan. Demikian pun juga ketika kita berteman. Jika kita berteman dalam circle kita, pertemanan kita, sosial kita berada dan terus-menerus secara konsisten, persahabatan, pertemanan kita berada di lingkungan orang tidak percaya kepada Tuhan, orang bebal, orang kafir, orang yang tidak bertuhan, dan orang yang menolak kebenaran, maka itu akan sangat menghambat pertumbuhan iman kita dan bahkan mencondongkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan di dalam suratnya bahwa kita tidak boleh merupakan pasangan yang tidak seimbang, ya, dalam hal apapun, baik dalam hal pernikahan, baik dalam hal bisnis, baik di dalam hal pertemanan, persahabatan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita sudah berumah tangga dan kita sudah merupakan pasangan yang seimbang, mari kita mendidik anak-anak kita, generasi kita, supaya mereka tidak melakukan kesalahan dan mereka akan memilih pasangan hidup ataupun suami atau istri yang seimbang di dalam Tuhan. Namun jikalau kita yang merupakan pasangan yang sudah terlanjur menikah, namun kita merupakan tidak seiman, ini menjadi pembelajaran, dan mari kita mengedukasi kepada generasi kita untuk hal ini tidak terulang, ya. Dan kita berjuang untuk supaya kita bisa menjadi pasangan yang seimbang. Kita harus memenangkan pasangan hidup kita, dan tentu kita akan lebih berjuang lagi di dalamnya, ya, dengan perjuangan yang tidak mudah tentunya. Nah, di dalam berbisnis juga demikian. Kita harus lebih memilih, berhati-hati dan ekstra memilih untuk kita berbisnis dengan siapa. Jika kita berbisnis dengan orang yang tidak di dalam Tuhan, dengan melakukan cara-cara bisnis yang tidak benar, maka sebaiknya kita tinggalkan, kita beralih, sehingga itu tidak menjerumuskan kepada kita dan tidak membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Demikian pun di dalam pertemanan, seyogyanya kita menghindari orang-orang yang menghujat Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran, orang-orang yang tidak percaya akan keselamatan, karena itu akan menghambat iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kajian dan analisa dari ayat yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya di semester genap ini dalam mata kuliah Teologi Biblika. Semoga ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita.